Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha. Dan kali ini layar desktop kedatangan sebuah PC gaming dari Armageddon ya, yang mana PC-nya adalah yang satu ini, yaitu Armageddon PC Gaming Eagle 1650R3 ya. Yang mana pada video kali ini kita akan bahas, kita akan kupas mengenai PC yang satu ini, apa saja komponen yang digunakan, kemudian performance-nya seperti apa pastinya ya. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas ya, apa saja komponen-komponen yang digunakan di PC gaming dari Armageddon yang satu ini. Nah, PC yang satu ini ditawarkan oleh Armageddon dengan harga sekitar 7 jutaan. Komponen apa saja yang digunakan? Yang pertama untuk prosesor, di sini menggunakan sebuah prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 3 3100 ya, 4 core 8 thread dengan base clock 3,6 GHz dan boost clock up to 3,9 GHz. Ini prosesor banyak dicari orang ya, dan salah satu yang paling worth it di kelasnya. Jadi kita akan lihat performance dari Ryzen 3 3100 di rakitan PC kali ini ya. Kemudian untuk berikutnya, motherboard di sini menggunakan ASRock A320M HDV ya. ASRock A320M HDV ini udah pernah di review juga oleh layar desktop, yang mana kalian bisa cek linknya di deskripsi, ataupun nanti akan saya taruh di sini link untuk review dari ASRock A320M HDV ini. Ini adalah salah satu motherboard chipset A320M yang paling worth it. Kenapa? Karena harganya cuma 700 ribuan, tapi fiturnya bisa bersaing dengan yang harganya di atasnya ya. Jadi termasuk yang cukup worth it. Nah, kita lihat kombinasinya 3100 dipasangkan di dalam motherboard ASRock A320M HDV ini ya. Nah, berikutnya untuk VGA card ya. Di sini Armageddon menggunakan sebuah VGA card dari MSI, yaitu MSI GTX 1650 Ventus XS OC ya. Ini adalah versi GDDR5 ya, 4GB GDDR5 dari MSI Ventus OC tanpa pin power ya, tanpa pin power PCIe. Jadi harusnya ini irit listrik ya. Dan kita lihat performance-nya seperti apa. Sebuah GTX 1650 dipasangkan dengan Ryzen 3 3100 ya. Kita akan coba lihat nanti performance-nya. Kemudian berikutnya untuk RAM di sini menggunakan sebuah RAM yang udah sering juga dipakai di layar desktop ya, untuk rakitan PC di layar desktop, yaitu sebuah RAM dari G.Skill Reerjaus V 16GB kit ya, 2x8GB 3000 MHz. Jadi akan pakai 3000 MHz 16GB. Jadi 7 jutaan kita udah pakai RAM 16GB ya. Ini cukup bagus juga ya. Dan tentu dari G.Skill ya, salah satu brand RAM yang terpercaya, mungkin salah satu yang terbaik ya untuk brand RAM ya. Ini adalah RAM yang digunakan. Kemudian berikutnya untuk penyimpanan, di sini hanya menggunakan sebuah SSD M.2 SATA aja, yaitu dari Team Group MS30 SSD SATA 36 Gbps 256GB. Speednya memang nggak sekencang NVMe, tapi ya tetap kencang gitu kan. Tapi dia pakai slot M.2 gitu untuk SSD yang satu ini. Nah, ini SSD yang cukup kencang dari tim, dan pastinya ya namanya SSD akan jauh lebih baik daripada menggunakan hard disk. Nah, untuk opsi penyimpanan lainnya di sini kan hanya menggunakan SSD ya. Tapi kalian kalau misalnya beli PC ini, kalian juga bisa request untuk tambah hard disk atau bahkan tambah SSD ya, bisa sesuai dengan keinginan kalian, dan tentu saja budgetnya ada tambahan sedikit. Kemudian komponen yang penting berikutnya adalah power supply ya di sini. Nah, untuk power supply di sini menggunakan power supply keluaran Armageddon sendiri, yaitu Voltron Bronze 350FX ya. Jadi ini adalah 350 watt aja untuk power supply-nya. Karena memang untuk minimum requirement kalau kita gunakan 1650 ya, yang polos itu adalah 350 watt saja. Jadi cukup irit harusnya ya, dan bisa pakai power supply semacam ini. Tapi ya memang kalau kita lihat di power supply ini, di sini memang tidak ada keterangan apakah dia sudah bersertifikasi 80+ atau tidak. Dia tidak ada menunjukkan keterangannya di sini. Namanya saja yang bronze, tapi sebenarnya dia bukan berarti 80+ bronze di sini ya. Nah, kalau misalnya nih ya kalian ragu dengan power supply yang satu ini, pengen beli PC ini tapi ragu dengan power supply-nya, kalian bisa tinggal chat aja ke Armageddon, dan kalau mau diganti itu infonya sih masih bisa diatur lah gitu kan, masih bisa kalian bicarakan dengan Armageddon dalam hal ini gitu kan, kalau misalnya kalian ragu. Tapi kalau misalnya
kalian udah yakin nggak masalah lah ya 350 watt pakai power supply yang satu ini, ya nggak apa-apa, tinggal dilanjut aja gitu kan. Nah, ini power supply yang adalah minimum requirement ya. Jadi untuk sistem seperti ini 350 watt itu minimum requirement. Jadi sebenarnya cukup, tapi kalau kalian kalian ragu ya kalian bisa minta untuk diganti gitu, masih memungkinkan ya gitu. Jadi opsinya masih banyak lah ya untuk lebih fleksibel gitu ya si Armageddon ini ya. Ini untuk power supply-nya. Kemudian berikutnya untuk fan-nya, dia nambah ada 4 buah fan ya, yaitu Tessaract TX iCore 12 ARGB fan ya. Ini adalah fan ARGB dari Armageddon juga ya, dimana di casingnya ditambahkan 4 buah, 3 buah untuk intake di depan karena memang casingnya itu tipenya mesh di depan, dan 1 untuk outtake di belakang. Jadi tipe seperti ini, dan juga pakai ARGB controller ya. Jadi itu Tessaract juga ya, Tessaract Command 8.2R ARGB controller R1 ya. Jadi ini juga dipakai, jadi kalian nanti bisa atur nyala-nyala RGB dari fan-nya itu. Jadi pakai remote ya, tinggal kalian atur mau nyala warna apa gitu kan. Ini yang dipakai untuk PC yang satu ini. Dan yang terakhir untuk casingnya. Casingnya di sini menggunakan casing pastinya dari Armageddon juga, yaitu Armageddon Nimitz N3 ya, yang mana kalian bisa lihat casingnya seperti ini. Dan ini casing cukup bagus menurut saya. Kenapa? Karena desainnya cukup oke ya. Walaupun desain lagi-lagi itu memang adalah selera masing-masing, bisa beda ya. Tapi saya melihat di sini secara tampilan oke, dan secara airflow juga bagus. Kenapa? Karena depannya ini mesh. Jadi airflow-nya ini cukup bagus ya. Dan ditambah sebuah fan outtake. Nah, kalau misalnya kalian mau nambah lagi outtake, tambah lagi di atas ini akan lebih bagus lagi gitu ya. Jadi ini casing dengan airflow yang saya rasa cukup bagus gitu ya, dan tentu desain yang juga cukup keren ya, walaupun desain lagi-lagi itu adalah selera dari masing-masing. Nah, itu adalah untuk komponen-komponennya, dan langsung aja kita coba lihat benchmarknya gimana, hasil benchmarknya, dan juga performance gaming, editing, dan nanti biaya listriknya kira-kira berapa seperti biasa. Oke, langsung aja kita bahas mengenai gaming performance dari PC yang satu ini ya. Dan kita akan coba di 7 game, yang mana game pertama kita coba dengan game GTA 5. Untuk game GTA 5 di resolusi 1080p, preset grafik very high atau rata kanan dengan MSA kali 2 ya. Di sini bisa mendapatkan rata-rata FPS 64 fps ya. Rata-rata 64 fps untuk GTA 5 settingan rata kanan 1080p. Untuk PC harga segini saya rasa udah cukup oke ya. 64 fps rata-rata dengan temperatur CPU maksimum di 74 derajat Celcius dan GPU maksimum di 67 derajat Celcius. Memang temperaturnya agak sedikit hangat nih untuk CPU-nya ya, tapi masih dalam kategori yang oke ya saya rasa. Karena di sini masih gunakan stok cooler dari AMD. Kalau kalian memang mau lebih bagus bisa tambah cooler aftermarket untuk PC yang satu ini ya. Tapi temperatur 74 masih oke lah ya hitungannya ya. Itu untuk game yang pertama, yaitu GTA 5. Dan berikutnya kita coba game yang lebih berat, yaitu kita coba di Far Cry New Dawn ya. Game AAA Far Cry New Dawn di resolusi 1080p preset grafik ultra ya, di sini mendapatkan rata-rata FPS 54 ya, rata-rata FPS 54 dengan temperatur CPU di 75 derajat maksimum dan GPU di 64 derajat Celcius ya. Lagi-lagi di sini agak sedikit hangat untuk temperatur CPU-nya, tapi masih dalam kategori oke ya. Nah, 54 FPS rata-rata untuk sebuah game semacam Far Cry New Dawn yang cukup berat ya. Ini saya rasa pencapaian yang bagus juga dengan settingan ultra pastinya ya. Jadi ini udah bisa setting ultra rata kanan dan mendapatkan FPS yang sangat-sangat bagus ya, playable banget. 54 fps itu enak untuk menjalankan game seperti Far Cry New Dawn ini. Kemudian berikutnya game AAA lagi, yaitu Battlefield 5 ya. Kembali kita set di resolusi 1080p, preset grafiknya ultra lagi nih, rata kanan, mendapatkan rata-rata FPS-nya 60 fps. Ini juga bagus banget ya. Untuk game Battlefield 5 1080p ultra 60 fps rata-rata ya, dengan temperatur CPU di 72 derajat maksimum dan GPU di 67 derajat Celcius maksimum. Cukup bagus ya untuk pencapaian PC ini untuk game-game AAA ya. Jadi
bisa udah dapat 60-an FPS lah ya rata-rata di game-game AAA. Dan berikutnya kita coba dengan game yang lebih kompetitif, yaitu Apex Legends ya. Di Apex Legends dengan resolusi 1080p preset grafik high atau rata kanan, di sini bisa mendapatkan rata-rata FPS 74 fps ya untuk game Apex Legends rata kanan 1080p dengan temperatur CPU maksimum di 72 derajat Celcius dan GPU maksimum di 69 derajat Celcius ya. Sebuah pencapaian yang oke juga, enak juga untuk mainkan game semacam Apex Legends. Kalau kalian mau lebih kompetitif lagi, kalian bisa turunkan preset grafiknya di situ ya. Kemudian berikutnya adalah game e-sport lagi, yaitu Dota 2 ya. Untuk Dota 2 kita setting 1080p best lookingnya atau rata kanan. Di sini mendapatkan rata-rata FPS yang tinggi banget ya, di atas 100, yaitu rata-rata 128 FPS. Jadi rata kanan atau best looking 1080p Dota 2 128 FPS. Nilai yang tinggi ya di sini ya. Dengan temperatur CPU maksimum di 73 derajat Celcius dan GPU maksimum di 68 derajat Celcius ya. Kemudian berikutnya game yang kompetitif lagi, yaitu Valorant. Nah, di game Valorant ini settingan 1080p high atau maksimal ini mendapatkan rata-rata 168 fps ya, tinggi banget untuk game Valorant. Jadi kalian bisa gunakan monitor refresh rate tinggi di sini ya. Kalau untuk PC seperti ini, untuk game-game e-sport seperti contohnya Valorant ini ya, dengan temperatur CPU maksimum 69 derajat Celcius, GPU maksimum di 68 derajat Celcius. Ya, untuk game Valorant enteng banget ya, FPS-nya tinggi, itu settingan rata kanan. Kalau kalian mau lebih kompetitif lagi, mau FPS di atas 200, ya kalian bisa turunkan settingan untuk grafiknya ya. Kemudian berikutnya game terakhir, yaitu CSGO 1080p high atau very high ya, rata kanan. Kita coba untuk CSGO ini. Dan di sini kisaran FPS-nya adalah sekitar 150 sampai 200 FPS ya. Seperti halnya Valorant tadi, bisa dijalankan dengan sangat mudah, sangat tinggi FPS-nya ya. Dan kalau kalian mau lebih kompetitif lagi, lebih tinggi lagi FPS-nya, bisa diturunkan ya settingan grafiknya. Dan berikutnya kita coba performance dari PC yang satu ini untuk menjalankan aplikasi-aplikasi untuk productivity. Nah, di sini kita coba jalankan aplikasi editing video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 ya, seperti biasa. Nah, di sini untuk menjalankan aplikasi Adobe Premiere Pro CC 2020 dengan PC yang satu ini pastinya lancar jaya ya, pastinya enak banget, lancar banget dalam proses editingnya. Nah, kita juga coba encoding ulang sebuah video berdurasi 16 menit 8 detik 1080p untuk YouTube dengan ukuran file 1903 MB, hampir 2 GB. Seperti biasa normalnya di layar desktop, kita gunakan ini untuk di encoding ulang ya. Ukuran file yang cukup besar 1,9 GB. Kita encoding ulang dengan PC yang satu ini, durasi 16 menit 8 detik tadi ya. Itu bisa di encoding dengan waktu 16 menit 45 detik. Jadi sekitar 1,027 kali atau satu kali lah, atau bisa dibilang hampir 1:1 di sini ya, dengan durasi videonya untuk ukuran video yang cukup besar loh, yaitu 1,9 GB. Jadi ini PC secara editing performance sih cukup oke saya rasa, dan bisa diandalkan untuk proses editing karena memang di sini menggunakan sebuah prosesor yang punya multi-threaded performance yang bagus, yaitu Ryzen 3 3100 dipasangkan dengan sebuah VGA dari Nvidia 1650, walaupun 1650-nya polos ya, yang mana punya fitur CUDA core yang akan membantu juga. Nah, tapi kalau kalian misalnya pengen performance jauh lebih bagus, sebenarnya Ryzen 3 3100 dipasangkan dengan 1650 Super akan memberikan performance yang jauh lebih baik lagi untuk editingnya maupun untuk gamingnya gitu ya. Editingnya pasti akan boost lebih bagus lagi karena prosesornya bagus dan disupport oleh VGA yang juga powerful di situ ya. Berikutnya, sebagaimana khasnya di layar desktop, kita bahas mengenai konsumsi listriknya ya. Jadi PC yang satu ini, kondisi idle-nya itu sekitar 75 watt konsumsi listriknya. Nah, ketika gaming load, nah kita coba dengan game Far Cry New Dawn, game yang cukup berat ya. Dan di sini CPU maupun GPU bekerja keras ya ketika memainkan game Far Cry New Dawn. Dan gaming load saat kita menjalankan game Far Cry New Dawn ini adalah konsumsi listrik sekitar 170 watt ya. Nilai yang saya rasa memang cukup lumayan irit lah ya, di bawah 200 watt. Kelasnya ya cukup oke karena di sini memang
menggunakan 1650 polos ya, yang memang konsumsi listriknya cukup irit ya. 170 watt untuk gaming load. Nah, ini kira-kira berapa sih biaya listrik yang harus kalian keluarkan jika kalian punya PC seperti ini ya. Seperti biasa, kita akan coba di 3 simulasi, yaitu pemakaian 3 jam per hari, 6 jam per hari, dan 12 jam per hari. Nah, kalau kalian pakai PC ini 3 jam per hari dengan konsumsi listrik 170 watt tadi, nah itu biaya listrik kurang lebih yang akan kalian keluarkan adalah sekitar Rp22.103. Nah, itu untuk 3 jam. Kalau 6 jam per hari itu adalah sekitar Rp44.207, dan 12 jam per hari atau 12 jam per hari adalah Rp88.415. Jadi nilai yang sangat lumayan lah saya rasa ya. Jadi kalaupun kalian pakai 12 jam tiap harinya, satu bulannya kalian nggak nyampe 90.000 untuk bayar listriknya. Jadi ini cukup irit untuk kelas PC gaming seperti ini ya. Oke teman-teman, itulah tadi review kita mengenai PC yang satu ini ya, yaitu Armageddon PC Gaming Eagle 1650 R3. Jadi PC gaming harga 7 jutaan dari Armageddon, yang mana performanya tadi teman-teman bisa lihat ya. Secara gaming untuk game AAA itu bisa dapat 60-an FPS. Kita contohkan tadi dengan game GTA 5, kemudian Far Cry New Dawn, dan juga Battlefield 5, semuanya rata kanan itu bisa dilibas dengan mudah oleh PC ini dengan pencapaian FPS yang bisa sekitaran 60-an FPS ya. Kemudian untuk e-sport apalagi ya, lebih mudah lagi pastinya, tumpah-tumpah FPS-nya seperti yang tadi udah kita perlihatkan untuk game-game e-sport. Nah, untuk editingnya pun PC ini juga cukup bisa diandalkan ya. Untuk encoding sebuah video berdurasi yang cukup panjang, 16 menit 8 detik tadi ya, dengan ukuran file cukup besar sebesar hampir 2 GB ya, 1,9 GB, itu bisa di-encoding ulang dengan waktu hampir 1:1. Jadi cukup oke ya, bisa diandalkan untuk editing. Jadi nggak cuma untuk gaming, editingnya pun bisa diandalkan. Karena memang di sini kita lihat pakai prosesornya cukup powerful ya, punya multi-threaded performance yang bagus. Jadi editing performance-nya juga pastinya oke di sini ya. Kemudian juga konsumsi listrik yang cukup irit saya rasa, 170 watt ketika gaming load menggunakan Far Cry New Dawn. Jadi gaming oke, editing oke, listriknya cukup irit. Jadi komplit lah ya saya rasa gitu ya. Nah, jadi PC yang satu ini adalah PC yang cocok buat temen-temen kalau yang nggak mau repot ya. Nggak mau repot, pengen terima PC yang udah jadi aja, kalian bisa ambil PC yang satu ini. Dan kalian bisa cek di link deskripsi ya untuk link pembeliannya dari PC yang satu ini. Ataupun mau model-model yang lain yang dikeluarkan oleh Armageddon, itu juga kalian bisa cek di official store-nya Armageddon ya, baik itu di Tokopedia maupun di Shopee ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu dan kalian bisa tanya-tanya ke adminnya Armageddon di situ ya. Jadi itu aja untuk review kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.